Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dety Tania dengan nomor PP 16101152610456 dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ulangan SI 1. Baik, soal nomor pertama yaitu fungsi dari teknologi informasi. Menurut pemahaman saya, dari materi yang telah diajarkan, banyak sekali fungsi dari teknologi informasi yang saya rasakan, seperti kita mudah dapat mengolah dan memproses data, masukan yang diterima untuk dijadikan sebuah informasi. Serta, dengan adanya teknologi informasi, kita juga dapat dengan mudah untuk merekam dan menyimpan data dan informasi yang disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Contoh dari fungsi teknologi informasi yang saya rasakan, yaitu ketika kita ingin menyimpan sebuah data dan informasi, bisa disimpan ke sebuah media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Lalu contoh lainnya yaitu saat kita ingin melakukan pengolahan data yang menghasilkan sebuah informasi dapat disajikan dalam bentuk laporan, tabel, grafik, atau gambar. Baik, soal nomor 2 yaitu bagaimana perkembangan teknologi saat ini dan beserta dampak yang dirasakan. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini sangat pesat pada setiap harinya. Karena dengan adanya teknologi memudahkan kita sebagai manusia untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan sehari-harinya dengan menjadi lebih efektif dan efisien. Karena dalam teknologi itu sendiri banyak menyediakan sebuah komponen yang diperlukan oleh umat manusia. Lalu dampak teknologi yang dirasakan apa sih? Dampaknya itu pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu memudahkan pekerjaan karena menjadi lebih efektif dan efisien. Dan terakhir yaitu sistem pembelajaran yang biasanya kita lakukan secara tatap muka bisa dilakukan secara daring atau online. Lanjut nomor 4, perbedaan prinsip kerja input device dan output device. Yang pertama, input device yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Lanjut nomor 5, komponen penting yang ada dalam motherboard. Yang pertama ada soket CPU yang digunakan sebagai tempat untuk memasangkan prosesor. Yang kedua ada slot memori disesuaikan dengan panjang memori RAM. Ada slot IDE dan slot SATY yaitu berfungsi untuk menggabungkan antara hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Lalu ada slot AGP dan PCI Express yang berfungsi sebagai tempat untuk memasangkan VGA card dan graphic card. Lalu ada slot PCI dan PCI Express 1 yang digunakan untuk beberapa macam jenis peripheral tambahan. Lalu ada chipset BIOS, baterai CMOS, power connector, I/O ports, storage drive connector, pin cable front panel. Lalu nomor 6, jika ingin membuat sebuah jaringan, apa saja yang diperlukan? Yang pertama-tama kita memerlukan sebuah kabel UTP, lalu ada LAN, kabel LAN testernya, terus kita juga butuh tang sebagai penyepit kabel, terus kita membutuhkan juga kabel RJ45, terus kita juga membutuhkan obeng untuk membantu saat pembangunan sebuah jaringan tersebut. Kita membutuhkan juga CPU, dan yang terakhir kita membutuhkan komputer atau laptop yang dibutuhkan sebanyak 2 buah untuk menghubungkan jaringan, di mana komputer 1 sebagai komputer induk atau server dan komputer 2 sebagai klien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil ujian tengah semester saya dan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.